Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kemarin saya sempat membuat sebuah video singkat dalam situasi keadaan yang cukup lemas ya, karena kecapean dan seterusnya. Di situ saya mengatakan bahwa kita tidak usah lagi bercerita si A itu benar, si B itu salah, karena benar dan salah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Saya katakan bahwa boleh jadi yang kita katakan benar itu benar, tapi menurut Allah itu salah. Boleh jadi yang menurut kita itu adalah salah, tapi menurut Allah itu benar. Nah, jadi saya berharap pada saat itu kita meyakini kebenaran yang menurut kita. Artinya kita membenarkan sesuatu itu bukan karena mengikut orang, namun betul-betul dari batin kita, dari kerohanian kita yang paling dalam mengatakan ini adalah benar. Nah, makanya kita dibutuhkan tahu, paham tentang sesuatu itu, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi terhadap kebenaran yang kita katakan benar. Nah, jadi saya sempat mengatakan bahwa kita ini sudah dekat dengan momentum kematian, dan itu tidak salah. Artinya apa yang saya katakan itu fakta. Semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin bertambah angka. Dalam bahasa lainnya, kita semakin dekat kepada kematian. Jadi bertambah angka, ya, dari 1 menjadi 2, 2 jadi 3 dan seterusnya itu, ya, bertambah angka tapi berkurang kesempatan untuk hidup. Nah, itu saya angkat. Nah, di waktu itulah saya dikatakan, waduh, ini jangan-jangan Pak Abu Fikri bakal habis tugas. Nah, jadi dikontaklah saya itu, Pak Abu, jangan-jangan ini adalah momentum Pak Abu sudah dekat kepada akhir tugas. Ya, saya bilang iya, pasti itu. Tidak mungkin semakin hari akhir hayat saya itu semakin jauh, tidak mungkin itu. Tapi kemarin memang dalam kondisi capek, lemas ya. Karena kita sekarang itu single parent, asli single parent. Kita mengelola semua kegiatan di rumah karena orang kedua ya, artinya istri itu dalam kondisi yang memang harus dibantu kegiatannya karena tangan kirinya lemah. Dari muka ke belakang, dari atas ke bawah itu kita selesaikan sendiri. Di sisi lain kita punya aktivitas di masyarakat. Di sisi lagi kita bergerak di bidang dakwah. Jadi ya biasalah. Sementara kita punya kesadaran bahwa di usia senja ini kita jangan banyak tidur. Artinya kurang tidur. Nah, seperti sekarang ini, nah ini pukul 3:05. Nah, itu. Jadi kita cerita itu. Jadi intinya beliau yang menghubungi saya itu ada kekhawatiran nih, jangan-jangan Pak Abu sudah dekat dengan momentum di mana dia sudah tidak lagi berdakwah. Bahkan jauh daripada itu. Sudah dekat dengan momentum akhir hayat. Saya bilang ya, tidak mungkin saya semakin jauh daripada akhir hayat itu. Tidak mungkin, pasti semakin dekat, semakin dekat. Makanya saya himbau waktu itu supaya kita
tidak lagi membahas kebenaran si A, kebenaran si B, kesalahan si A, si C dan itu. Itu sudah saya anggap tidak penting lagi itu. Kita kembalikan kepada diri kita, kepada pemahaman kita. Hanya saja saya berharap pemahaman ini jangan karena orang lain, jangan karena ikut-ikutan, jangan karena segan. Jangan. Allah tidak pernah mendefinisikan kebenaran itu harus kita ikuti cara begitu, tidak ada. Jadi kebenaran itu memang hasil penelitian kita, hasil pemahaman kita. Makanya kita dibutuhkan pengetahuan sebenarnya kan. Kalau kita berbicara kitab Quran, kitab hadis, nah itu dibutuhkan kemahiran kita di bidang ilmu nahu, tata bahasa Arab maksud saya kan, ilmu syaraf, ilmu tasrif, ilmu mantik, bayan, badal. Itu dibutuhkan itu. Kemudian karena kita banyak membaca buku, banyak memperhatikan video-video, nah kita dibutuhkan pemahaman tentang logika, tentang kapasitas akal fikir. Kalau tidak seperti itu kita akan terombang-ambing dengan informasi. Jadi setelah itu baru kita cerita Quran, cerita hadis. Walaupun ya ada juga yang mengatakan Pak Abu itu sesat. Semoga mendapat petunjuk Allah dan Rasul. Ya saya tidak keberatan. Dari dulu saya mengatakan bahwa saya sudah biasa dikatakan seperti itu. Makanya saya dalam kehidupan saya itu tidak berhenti-henti. Saya itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam sholat saya, dalam hubungan batin saya kepada Tuhan. Artinya tunjukilah aku atau kami kepada jalan yang lurus. Nah itu tidak berhenti-henti saya ngomong itu. Kenapa? Saya paham persis ya bahwa kebenaran yang kita katakan benar, tujuan lurus yang kita katakan lurus, dari kalimat yang kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim itu saja sudah menunjukkan bahwa kita tidak bisa memastikan bahwa kita ini sudah benar, bahwa kita ini sudah lurus. Nah, kalau kita sudah lurus, untuk apa kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Nah, itu. Kemudian duduk di antara dua sujud kita pun ngomong wahdini, tunjukilah aku, hai Tuhanku. Nah ini kan sebagai petunjuk bagi semua kita nih, pelajaran bagi semua kita bahwa kita ini sejatinya ya dikatakan benar belum tentu benar juga, ya. Dikatakan kita sudah lurus belum tentu lurus juga. Apa faktanya? Buktinya itu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Buktinya kita mengatakan wahdini, Tuhanku tunjukilah aku. Jadi memang tidak ada hak kita mengatakan kepada orang lain semoga Anda dapat petunjuk. Itu walaupun itu lumrah. Seketika kita melihat orang salah, orang keliru, bahkan memang melenceng, kita berkata ya semoga Allah memberikan dia arahan, petunjuk kepada jalan yang benar. Sah-sah saja kita ngomong itu, tapi ingat bahasa itu jangan sampai kita lafazkan dengan sebuah rasa kesombongan. Artinya kita sudah merasa bahwa kita ini sudah benar, kita sudah merasa bahwa kita ini sudah lurus jalan kita. Jangan juga. Tapi tetap kita memegang prinsip dalam hidup beragama. Kalau ini kata kita benar, ya, maka nyatakanlah itu benar. Nah, untuk menyatakan itu benar harus melalui seleksi akal fikir, pemahaman pendalaman. Maka kita dibutuhkan ilmu alat. Itu kadang-kadang ya yang mengkritik kita ya bukan pula orang di atas kita, tapi kadang-kadang orang di bawah kita. Ya kita maklumi sajalah. Memang orang di bawah itu kan ibarat ombak itu dia di pinggir pantai. Jadi ombak itu lebih deras itu kalau di pinggir pantai. Kalau di tengah laut ya enggak juga. Bahkan di Samudra Lepas itu ombaknya sangat besar, tapi kapal masih bisa lewat. Kenapa? Tidak sekasar ombak yang ada di pinggir pantai. Kalau di pinggir pantai itu ombaknya kasar, menghempas, memecah dia.
Begitu. Itu pun kita maklumilah karena ya kapasitasnya seperti itu. Jadi begitu saudaraku. Jadi ya saya sudah sering dikatakan orang sesat, dikatakan orang semoga Anda dapat petunjuk gitu. Nah, ya itu sah-sah saja ya. Kembali yang seperti yang saya katakan tadi, selama itu tidak menunjukkan kesombongan kita, kita merasa benar orang salah. Dan kita menyampaikan itu karena rasa yang tidak enak di hati kita. Nah itu. Jadi sampaikanlah sesuatu itu dengan ramah, dengan baik dan benar. Gitu saudaraku. Jadi kesimpulannya, ya tidak seperti itulah. Ya kita pun tidak usah memikirkan nanti ini Pak Abu akhir hayatnya ini udah dekat nih, tidak usah kita pikirkan itu. Nanti kita tidak semangat lagi membuat segala sesuatu, bukan hanya masalah bikin video, tapi segala sesuatu ini. Namun jujur saya katakan bahwa ada pengaruh usia itu, kita semakin tua gitu. Seperti saya kan sudah 61 tahun, masuk 62. Fisik tidak segagah dulu lagi, kekuatan tidak sekuat dulu lagi. Nah, cara berpikir semakin tajam memang, tapi kan gampang lupa. Nah, itu gampang kilaf. Kalau tidak kita ingat kepada zat yang punya ingatan, mungkin pada lupa semua. Gitu. Disinilah nanti kita akan merasakan betapa dunia ini tidak perlu kita pegang atau kita genggam selama-lamanya, karena ini sudah menunjukkan. Kemudian nanti kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menyakitkan, yang memberatkan, yang menyedihkan. Nah itu sebenarnya kalau kita masuki ke dalam keadaan itu untuk meringankan kita meninggalkan dunia ini. Ini yang saya ceritakan ini semuanya dilakukan dan dialami oleh semua orang-orang yang sudah berusia lanjut. Semua orang berusia lanjut itu cara berpikirnya, cara memahaminya bagus, tapi ada kelemahan. Dia sering lupa, dia sering kilaf. Kalau bukan diingatkan oleh Allah, maka dia akan pada lupa semua. Itu satu. Yang kedua, kekuatan tidak kuat lagi, ketahanan tidak tahan lagi, dan kita pun juga tidak sehebat dulu lagi. Nah itu. Ditambah lagi dengan persoalan hidup dari istri mungkin, dari suami mungkin, dari anak, tetangga, dan banyak yang menyakitkan. Maka kita sudah paham bahwa semua yang Allah berikan kepada kita ini supaya kita tidak terlalu kuat mempertahankan dunia ini. Itu sebenarnya, karena kita sudah lama lagi kita akan sudah pindah alam, dalam istilah ya, pindah alam. Begitu. Jadi semua derita yang kita terima, semua persoalan yang kita terima, itu sejatinya adalah untuk memudahkan kita, melancarkan kita, untuk melepaskan rasa cinta kita kepada dunia. Itu saudaraku. Nah itu dirasakan oleh siapapun, oleh apapun. Nah jadi ya biasalah itu ya. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang surah Al-Baqarah 147. Ya. Yang bunyinya begini. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu datang daripada Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi kata ini diucapkan oleh Allah dan Rasul via Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Jadi Jibril ini adalah guru besar. Dia ngajar Nabi Muhammad. Al-haqqu mir rabbika. Gitu ya. Kebenaran itu datang daripada Tuhan engkau, wahai Muhammad. Wala takunanna minal mumtarin. Dan janganlah engkau itu termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Nah, kebenaran itu yang mana? Ya, kebenaran itu yang datang daripada Allah. Nah, itu yang datang daripada Tuhan. Ada dalam dada Nabi Muhammad, ada dalam dada nabi-nabi lain, dan ada dalam dada kita juga. Nah, itulah dia ruh kita. Itulah diri kita sebenar diri. Dia disebut juga akal, dia disebut juga fikir,
dia disebut juga hayal, dia disebut juga paham, dan dia disebut juga ilmu. Itu. Jadi diri kita sebenarnya diri ini banyak namanya itu. Jadi situasi keadaannya saat itu menjadikan dia punya nama. Nah, berbeda situasi, kondisi, maka namanya pun berbeda-beda gitu. Ya sama, ini ada rambut, nah ini ada alis, bulu mata, kumis, jenggot. Nah, semua itu kan rambut semua. Tapi tidak sama namanya karena berbeda posisi dan berbeda fungsi. Begitu juga dengan roh kita atau diri kita sebenarnya diri. Itulah dia al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang pada Tuhan engkau, wahai Muhammad, maka engkau janganlah ragu kepadanya. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa Jibril berkata seperti itu kepada Nabi Muhammad? Yaitu normal saja. Normal saja. Karena Nabi Muhammad kan dia manusia juga. Dia mengalami persoalan-persoalan yang berat. Dia mengalami pengkhianatan, penipuan dari orang dekatnya. Dan dia mengalami banyak hal-hal yang kritis. Bahkan dia hampir-hampir susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi ada satu titik terang yang tegas, yang jelas, mengatakan pada dirinya bahwa inilah yang benar. Inilah yang benar. Tapi suara itu tidak berbentuk suara, tidak berbentuk kata, tidak berbentuk kalimat, tapi terasa kebenaran itu. Jadi kalau ruh itu berbicara kepada kita, tidak dalam bentuk suara, kata, bahasa, tapi dalam bentuk rasa. Nah, maka jangan ragu, wahai engkau, wahai Muhammad. Jangan ragu. Jadi kata-kata Jibril terhadap Muhammad ini ya sebenarnya ya pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita supaya kita tidak ragu terhadap kebenaran yang terasa pada diri kita. Itu. Kemudian kita juga dipinta oleh Allah dan Rasul supaya mengimani dia, mempercayai kebenaran ini. Nah, kan kita kan pernah dengar dalam sebuah firman Allah ya, kitab surat Al-Baqarah juga, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awalan kafirun bih. Berimanlah kamu kepada dia yang aku turunkan ada pada dirimu. Nah, itu karena dia menyuarakan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul. Ya tentu semuanya benar, semuanya baik. Nah, itu. Jadi kita harus percaya kepada dia. Nah, biasanya suaranya dia itu, katanya dia itu muncul adalah di saat kita sedang dalam situasi bertanya-tanya, berkata-kata. Nah, atau dalam situasi kita melakukan sesuatu yang dilarang, maka dia ingatkan. Atau sesuatu yang diperintahkan tapi kita ragu-ragu. Nah, maka al-haqqu min rabbik tadi dia ngomong, dia bersuara, dia berkata. Nah, maka kita harus percaya. Karena suara dia, kata dia, bahasa dia tidak dalam bentuk omong-omong seperti kita, tapi dalam bentuk rasa. Begitu saudaraku. Oke. Jadi kita perlu mempertajam kebenaran dalam diri kita dengan cara banyak belajar, mengetahui. Kenapa seperti itu? Karena orang tua kita kan berkata dalam pelajaran kita itu, dalam buku khutbah rukun 13, apa kata beliau? Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad cahaya pada kita. Nah, jadi iman itulah cermin bagi Allah. Nah, siapa itu bagi Allah? Yaitu Muhammad. Nah, di kita adalah cahaya. Nah, kalau di kita adalah cahaya, artinya banyak yang kita lihat, banyak yang kita pahami, banyak kita yang mengerti. Karena tanpa cahaya, mata kepala kita ini tidak bisa melihat, mata hati kita pun tidak bisa melihat. Makanya kita akan bisa melihat dalam gelap itu kalau ada cahaya lampu, cahaya lentera, cahaya obor. Kalau tidak ada cahaya itu, kita tidak bisa melihat. Nah, itu. Nah, tapi persoalannya adalah kita sekarang bukan lagi
menggunakan cahaya lampu, cahaya lentera, cahaya obor, tetapi kita itu sendiri yang cahaya. Makanya saya katakan, kalau sudah kita yang cahaya, tentu kita pasti banyak melihat, banyak tahu, banyak mengerti, banyak paham. Nah, setelah dipelajari tentang diri kita, ternyata kita tidak banyak tahu, tidak banyak mengerti, tidak banyak paham. Artinya apa? Cahaya kita itu belum menyala, belum terbit. Kenapa? Karena kita lalai. Padahal momentum hidup ini tidak pernah dua kali. Sekali. Kalau toh dua kali akan sulit untuk kita menempuhnya, saudaraku. Itu. Jadi itu, saudaraku ya. Jadi kita harus banyak tahu, banyak mengerti, banyak paham, karena kita adalah cahaya. Itu. Nah, kemudian saudaraku, jika kita telah mengetahui tentang suatu kebenaran dengan beberapa macam usaha kita mendapatkannya, tentu dengan pengetahuan. Nah, itu. Yang namanya kebenaran itu dia tidak bisa ditutup-tutupi, ya. Sebagaimana kebenaran ruh itu nyata pada tubuh kita. Ya, bagaimana kita mau menutupi tubuh ini? Tidak bisa. Karena kita sudah berada di alam zohir, di alam nyata. Nah, oleh karena itu ya kita berharap kalau memang kita mengetahui tentang suatu kebenaran, benar atau tidaknya kebenaran yang kita ketahui tadi, itu perlu diuji dulu. Ya, perlu diukur dulu. Nah, perlu dibuktikan. Jadi kita takut nanti kebenaran yang kita katakan benar ini ternyata salah. Nanti dulu di hadapan Allah dan Rasul, di hadapan manusia gitu. Jadi kalau kita memang sudah memiliki suatu kebenaran tentang sesuatu, wabil khusus tentang agama ini, diuji dulu, diukur dulu, dibuktikan dulu kebenarannya. Adakah itu diakui oleh orang atau tidak? Atau jangankan diakui oleh orang, kita sendiri ragu-ragu. Itu tidak boleh. Tidak boleh, saudaraku. Kalau kita punya keyakinan tentang sebuah kebenaran, itu wajib diuji, diukur, dibuktikan. Dan kita tidak boleh ragu dengan kebenaran yang kita sebut kebenaran itu. Itu, saudaraku. Bagaimana cara mengujinya? Bagaimana cara mengukurnya? Ya kita floorkan. Kita open barkan. Artinya kita tunjukkan kepada orang banyak. Begitu cara kita mengujinya. Nah, kalau kita punya kebenaran tentang sebuah pemahaman di dalam beragama, kita mengatakan jangan dibawa keluar, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Kaji kita ini beda, tidak sama dengan kaji orang lain, nanti timbul fitnah. Ini sebuah bahasa yang sepertinya wajar, yang sepertinya pantas. Tetapi efeknya itu, saudaraku, kita akan merasa kebenaran yang kita pahami ini adalah benar, tapi hanya menurut kita, belum tentu menurut orang. Artinya kebenaran kita ini belum teruji, belum terukur, belum terbukti, dan belum diakui. Bahkan termasuk kita ragu-ragu terhadap kebenaran ini. Kalau dia kebenaran, ayo coba kita bawa keluar. Kita diskusikan dengan orang lain. Apa kata mereka?
Makanya kita butuh pemahaman tentang dalil-dalil, alasan-alasan, dasar-dasar berpikir. Makanya saya katakan, bagi Abu Fikri, dasar berpikir itu ada 3. Kitab Quran, kitab hadis, rukun sembahyang 13. Itu dasar berpikir. Artinya perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan, supaya dia berbuah. Bisa kita nikmati buahnya, terasa dalam batin kita buahnya itu memang manis. Kapan terasa manis? Seketika orang mengiyakan, membenarkan, oh iya, oh iya. Nah, kalau kita tidak berani membuka, ya, tidak mau memplorkan ataupun tidak membuatkan videonya seperti sekarang ini, ya dikhawatirkan nanti kebenaran itu ya menurut kita. Makanya saya katakan, seketika saya dikatakan ya semoga Allah menunjukkan kamu Pak Abu Fikri, ya saya senang-senang saja. Biasa-biasa saja. Ya, tapi saya tahu persis orang itu. Dia punya paham agama, tapi dia tidak berani ngomong keluar. Coba dia ngomong keluar. Dalam pelajaran kami, bagi kami Tuhan itu adalah beliau. Coba katakan itu kepada orang. Sudah, kami tidak akan mati kecuali beliau mati. Kemudian kami bersama-sama beliau mati. Maka dunia ini ditutup. Coba kita sebutkan itu. Termasuk hal-hal yang lainnya. Hal yang sensitif. Misalnya, kalau masalah syahadat itu sesensitif apapun masih bisa kita ungkapkan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi aku saksikan bukan Allah, maka utusannya dia, masih bisa kita uraikan. Tuh. Kemudian dirikanlah sholat. Yang mendirikan sholat itu adalah diri sebenar diri pada kita, bukan tubuh. Kalau tubuh itu sembahyang namanya, masih bisa kita uraikan. Puasa itu artinya menahan, bukan menahan lapar dan haus, itu hanya tandanya saja. Sebenarnya ditahan itu adalah hawa nafsu dan syaitan. Itu yang ditahan, itu yang dibelenggu, itu yang dipenjarakan. Jangan sampai lepas. Sebagai tandanya kita tidak makan, tidak minum, mulai dari sahur sampai kita berbuka. Nah, seketika zakat, coba kita buka keluar. Seperti sistem yang kita pahami. Kenapa? Ya, karena tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasul yang ada dalam kitab Quran. Surah At-Taubah ayat 60. Tidak sama. Kalau di situ kan jelas ada 8 asnaf yang menerima hak mereka itu daripada Allah. Jadi semua hamba-hamba Tuhan ini ingin mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan memberikan hasil perjuangan mereka berupa darah, air mata, keringat. Darah, air mata, keringat itu kesimpulan terakhirnya adalah uang. Semua orang mencari uang pasti berdarah-darah, pasti berkeringat-keringat, pasti berair mata. Makanya persoalan uang ini dalam Al-Quran dijelaskan. Seperti dalam surah Yasin itu, ikutilah dia atau ikutilah mereka itu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Dia tidak mengharapkan upah dan gaji. Itu cerita uang. Nah, dalam kitab Quran, ikutilah orang itu maksudnya adalah Nabi Musa dan Harun serta Isa. Coba kita katakan selain daripada itu yang hari ini ada. Berani tidak kita katakan itu?
kita katakan pula orang yang berlari-lari dari ujung kota itu adalah orang itu. Orang itu mengatakan ikutlah dia ini gitu. Nah, yang kita pahami hari ini. Coba kita angkat keluar. Nah, tentu kan ada rasa ragu kita. Bahkan takut akan menjadi fitnah. Bukan akan menjadi fitnah, sudah pasti akan menjadi fitnah karena tidak sama, tidak sesuai, tidak pas gitu. Seperti pandangan pada kitab Quran dan hadis, seperti pandangan umum. Gitu. Bahkan kalau kita uraikan panjang kan nanti tidak enak. Nah itu, coba kita buka. Kalau memang ini sebuah kebenaran, kan kita tidak berani. Itu maksud saya. Nah kalau haji, ya itu bebas kita mengatakan. Haji itu artinya menghujah, benar apa tidak Tuhan itu ada di Masjidil Haram, Mekah, atau Ka'bah. Oh tidak benar Pak Abu, Tuhan adalah di Baitullah. Kalau Ka'bah itu tanda Baitullah, oke kita setuju. Tapi boleh dong kita mengkritik kenapa Jibril tidak membawa orang Mekah ini ke Ka'bah seketika hendak bertemu Tuhan. Justru dia membawa ke tempat lain, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina atau di Yerusalem. Boleh kita kritik karena ada dalilnya, ada ayatnya, ada dasarnya. Itu surat Yunus ayat 25 kan sudah saya jelaskan berkali-kali. Nah, ungkapan inilah yang dikatakan oleh sebagian saudara kita kesesatan pada saya. Padahal saya menjelaskan isi kitab Quran. Coba lihat itu di surat Yunus ayat 25. Oke, kita lihat ya. Nah, ini surat Yunus, surat nomor 10 ayat 25. Jadi, mengapa Muhammad sebagai orang Mekah, yang di situ ada Masjidil Haram walaupun masih kuil ya, di situ ada Ka'bah. Untuk bertemu Tuhan, Jibril tidak membawa Muhammad ke Ka'bah, tidak. Padahal beliau tadi di Ka'bah loh, dekat Ka'bah dia. Katanya di situ disucikan tubuhnya, dibedah dadanya sebelum berangkat Isra wal Mi'raj. Kenapa Jibril bawa ke Yerusalem atau Darussalam, tepatnya Masjidil Aqsa tadi? Kenapa? Ya karena instruksinya Allah dan Rasul ya bukan ke sono, tapi ke Masjidil Aqsa, Palestina. Nah ini ayatnya. Wallahu yad'u ila Darussalam. Kan ini yang saya sampaikan, apa yang tertulis pada kitab Quran, kan ini yang saya sampaikan itu. Darussalam itulah negeri selamat, itu surga. Tapi arah jalannya itu ke Yerusalem itu. Ke Palestina, tepatnya Masjidil Aqsa. Ya. Wa yahdi mayasya, dan menunjuki Allah kepada orang yang dia kendaki. Nah, di sini saya paham kenapa kita ada yang menolak, ada yang tidak suka, bahkan mengatakan ini salah. Ya karena untuk mengakui ayat ini saja memang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki Allah akan begitu jadinya. Gitu. Jadi wa yahdi mayasya, dan Allah menunjuki orang yang dikehendakinya ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang kita kehendaki, yang tiap hari kita ngomong itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim kan kehendak kita terus itu ngomong itu. Wahdini, wahdini ya. Tetapi di sini pula letaknya kenapa saya berani menyampaikan, karena ada dasarnya, ada ayatnya, ada dalilnya kata orang sekarang. Tapi di sini pula timbul keraguan kita. Bahkan sempat menyampaikan informasi di WA dan di telepon mengatakan saya salah. Saya keliru. Bahkan ada yang mengatakan saya sesat.
dan berdoa pula semoga Anda dapat petunjuk. Jadi saya bingung juga. Nah, itu. Nah, inilah dasarnya kenapa Jibril membawa ke dari Salam atau ke Yerusalem atau Palestina atau ke Masjidil Aqsa itu. Ada dasarnya memang. Nah, itu. Nah, Nabi Muhammad seketika dia hijrah ke Madinah, pertama kali masjid yang dia buka adalah Masjid Quba. Masjid pertama kali. Itu tidak di Madinah, tapi di luar kota Madinah. Nah, setelah di Madinah, dia buat lagi masjid. Masjid Nabawi. Sudah itu ada lagi masjid yang lain yang kita kenal dengan Masjid Qiblataini. Nah, ketiga masjid yang ada di kawasan Madinah ini, Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjid Qiblataini, semuanya menghadap ke Darussalam, Yerusalem atau Masjidil Aqsa, semuanya ke sana. Nah, itu. Nah, tapi tiba-tiba tidak tahu kenapa, karena adanya kejadian di mana turun ayat yang bunyinya qad nara taqalluba wajhaka fis sama'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kami lihat engkau, hai Muhammad, jika memohon kepada Tuhan, menghadap ke langit. Ini kata Jibril kepada Muhammad. Oleh Muhammad diucapkannya itu sebagai wahyu atau pelajaran daripada Allah Rasul. Maka tiba-tiba Muhammad mengarahkan hadapannya ke Masjidil Haram. Nah, kejadian itu kan terjadinya seketika Nabi Muhammad baru 14 bulan di Madinah. Atau setahun 2 bulan. Atau di abad, bukan di abad ya, di tahun kedua Hijriah. Nah, sedangkan pada masa setahun 2 bulan, atau 14 bulan, atau di tahun 2 Hijriah tadi, lokasi yang kita katakan Muhammad ngadap ke sana itu masih banyak patung. Di dalamnya ada 4 patung besar, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekelilingnya ada 360 patung. Tempat mereka main-main, perempuan, minum, macam-macam. Kadang-kadang dia menyembah Tuhan juga di situ. Nah, kita yang berpikir dengan akal tadi ya tidak nerima. Bukan tidak nerima karena ego, tidak. Bukan karena kita bersekukuh dengan pendapat kita, tidak. Memang tidak masuk dalam hitungan beragama itu sendiri. Dari mana dasarnya Pak Abu ngomong seperti itu? Ya itu tadi. Seketika pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukannya kan menyerang Mekah. Menyerang Mekah, tapi tidak ada perlawanan. Akhirnya apa yang terjadi? Mekah itu direbut oleh kaum muslimin. Direbut oleh Nabi Muhammad. Nah, maka semua patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, ya, bahkan yang ada dalam Ka'bah itu ada 4 patung itu dikeluarkan. Dihancurkan, dibuang. Yang 360 patung itu dihancurkan, dibuang. Dibersihkan semuanya, termasuk dinding-dinding Ka'bah itu, syair-syair jahiliyah itu dibuang. Barulah Nabi Muhammad mengatakan, mulai hari ini jadikanlah tempat ini, lokasi ini, kuil ini, tempat sujud yang mulia. Itu kejadiannya tahun 8 Hijriah, saudaraku. Tahun 8 Hijriah. Itu baru turun instruksi Allah Rasul melalui Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya pada waktu itu dan kepada umat pada umumnya sampai sekarang. Itu tahun 8 Hijriah. Sedangkan sejarah mengatakan pada waktu 14 bulan Nabi Muhammad di Madinah, atau setahun 2 bulan, atau tahun 2 Hijriah, Allah nyuruh ngadap ke sana. Apa iya seperti itu? Jawabnya tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin. Karena waktu itu masih dalam posisi yang lama. Banyak patung, banyak berhala, banyak tempat. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu dipinta ngadap ke sana. Tapi sejarahnya ada. Bahkan monumennya itu Masjid Qiblataini itu kan itu.
Sampai ada seperti itu. Dan kita tidak pernah mau berpikir ke sana. Gitu. Kemudian kalau sekedar ngadap kiri, ngadap kanan, balik kiri, kan mudah. Kan kita pernah belajar PBB, peraturan baris berbaris waktu sekolah dulu. Hadap kanan, gerak. Kan mudah. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kiri, gerak. Kan gampang. Tapi justru Allah dan Rasul sendiri mengatakan, wa inna lakabiroh ila ala lazina hadallahu. Berhadapan dengan kiblat yang tidak sama. Merubah kiblat itu adalah peristiwa yang sangat berat. Peristiwa yang sangat berat. Nah, ini maksud saya itu, coba kita renungkan baik-baik. Bagi kita ya, terutama ya bagi kita yang mengatakan semoga saya dapat petunjuk itu. Coba renungkan baik-baik. Jangan dulu cepat memutuskan itu. Dasarnya ada. Baik secara kitab atau letterlet, baik secara akal fikir. Itu. Tapi bagaimana dengan kalimat aku lihat wajahmu itu hai Muhammad. Nah, ini kan Jibril ngomong nih, menghadap ke langit. Nah, momentum itu di mana? Karena sewaktu dia di Masjid Kuba, dia di Masjidil Nabawi, kemudian dia di Masjid Qiblatain itu, kan dia ngadep ke Palestina, ke Darussalam atau Yerusalem, tepatnya Masjidil Aqsa. Tapi setelah dia berada di Masjidil Aqsa, kemana dia ngadap? Tidak ada jalan lain, dia ngadap ke langit Muhammadnya. Tapi ditegur oleh Jibril, ya jangan begitu, Mat. Kau hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat yang kamu senang dengan dia, suka dengan dia, kamu ridho kepadanya. Siapa itu? Ya Allah dan Rasul. Atau Alhamdu, atau Ahmad. Yang nyata pada Adam. Nah, Muhammad ini kan belum pernah ketemu Adam. Dan Muhammad pun tidak tahu siapa itu Adam yang lain yang ada di sisinya saat itu. Itu Jibril itu sendiri. Kan dia belum tahu. Makanya Jibril membawa dia menghadap Adam. Terakhir dia tidak melihat Adam tapi melihat Jibril. Pak Jibril mengatakan, silakan naik sendiri, Mat. Ke Sidratul Muntaha itu aku tidak bisa naik. Selangkah aku melangkah, selai rambut aku terbakar. Tapi yang dilihat oleh Muhammad itu adalah Jibril. Kemudian dekat lagi. Akhirnya nampaklah wajah aslinya beliau. Dan wajah ini pernah dilihat di tempat lain dan di waktu yang lain. Ternyata wajah Adam, saudaraku. Itulah kiblat. Itulah hadapan. Makanya saya katakan dalam video kemarin, kalau Anda ingin bertemu dengan Arnedi Saharja atau Abu Fikri, tidak bisa. Karena itu adalah nama. Gitu. Nama siapa? Nama saya. Saya itu yang mana? Saya itu adalah ruh. Saya itu adalah cahaya. Itu pun juga tidak bisa Anda temui. Karena ruh itu cahaya itu gaib. Lalu bagaimana caranya kami bisa berhubungan dengan Arnedi Saharja atau Abu Fikri tadi? Ya carilah wujud serta nama. Ya, wujud serta diri saya. Ini dia bentuknya, tubuhnya ada, badan, ada jasad saya. Itulah wujudnya. Sejatinya saudaraku tidak berhadapan dengan nama. Lebih dalam lagi, tidak berhadapan kepada yang punya nama. Tapi bagaimana cara menghadapinya? Tentu menghadap kepada tubuh badan jasad saya. Kan itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Begitu juga sejatinya kita ingin berhadapan dengan Allah. Tapi Allah gaib. Carilah tempat nyata Allah. Dia adalah sifatnya, dia adalah Rasul. Ternyata Rasul gaib juga. Carilah tempat nyata Allah, Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad. Itulah ayahanda Adam. Makanya malaikat sujud kepada Adam. Tunduk kepada Adam. Siap diperintah oleh Adam dalam kekhalifan, ketuhanan. Mengurus langit dan bumi serta isi-isinya. Itu dasarnya itu.
Dan pandangan ini, pendapat ini bukan hanya Indonesia, dunia. Kita itu seakan-akan merubah pandangan orang sedunia. Tapi bukan merubah, mengembalikan sesuatu yang tadinya sudah ada, kemudian hilang. Dalam istilah saya itu alamat yang hilang tuh begitu pahamnya itu. Nah itu kita berani memflorkan, berani open bar karena dasarnya ada. Dalilnya ada, tinggal kita berpikir saja. Kalau kita dikehendaki oleh Allah menghadapkan wajah ke dari salam, kita bersyukur. Karena orang yang bisa menghadap ke situ tidak sembarang orang juga, orang yang dikehendaki oleh Allah. Kan ini kalimatnya. Wallahu yad'u ila dari salam. Kan gitu. Sebenarnya kita semuanya pengen ke dari salam loh. Buktinya kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus, atau tunjukilah kami pada jalan lurus. Wahdini, yang kita ucapkan di antara duduk di antara dua sujud kan ada itu. Nah kata Allah kalau mau ke siratul mustaqim itu ya ke dari salam menghadapnya. Bukan ke Mekah, bukan ke Ka'bah, ke dari salam. Aku udah contohkan loh. Seketika Jibril membawa Muhammad ke sono. Muhammad ke orang Mekah. Di Mekah ada Masjidil Haram, ada Ka'bah. Nggak ke sana dia bawa Muhammadnya itu. Ke Darussalam, ke Yerusalem atau Palestina itu. Di situ ada Masjidil Aqsa. Nah, dikasih kode lagi oleh Allah. Wa yahdi mayasya. Itu hanya berlaku untuk orang yang dikehendaki. Kalau saya ngeri kalimat ini. Kalau kita tidak mengakui ini berarti kita belum dikehendaki. Wah, gawat. Nah, sementara kita minta dikehendaki ke siratul mustaqim itu, tapi ketika diarahkan kita tidak mau, kita ragu-ragu. Nah, di sini saya katakan terserah kita mau ikut arahan ini atau tidak, tidak apa-apa. Kan kita juga yang akan menerima segala sesuatu nantinya. Nah, jadi kalimatnya jelas nih. Wa yahdi mayasya ila sirati mustaqim, kepada tujuan yang kita inginkan semuanya. Kita semua mengatakan ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus itu Allah dan Rasulnya yang nyata pada ayah Adam. Semua kita berkata seperti itu. Malaikat sudah membuktikan, datanya ada, sejarahnya ada, diakui oleh semua agama, diakui oleh dunia. Tapi di situ kita ragu-ragu. Kenapa ragu? Ya wajar, karena kita selama ini tidak pernah dapat informasi itu. Setelah dapat kita ragu-ragu, tidak apa-apa. Tapi tetaplah kita telusuri, kita pelajari. Jangan kita putuskan dulu. Nah itu saudaraku, kalau ingin bertemu Tuhan. Makanya sewaktu tahun 8 Hijriah itu Nabi Muhammad mengatakan, nah gunakanlah lokasi ini, dalam bahasa lain lokasi kuil ini, sebagai tempat sujud yang mulia. Nah kami 10.000 ini ya Rasulullah ngadepnya kemana? Bikin formasi melingkar. Menghadaplah kamu kepada Ka'bah. Menghadaplah kamu kepada Ka'bah. Nah nanti aku akan masuk ke dalam Ka'bah itu sebagai imam kalian. Sebagai orang yang membawa kalian kepada Allah dan Rasul dalam sholat. Nah, kita kan tidak pernah tanya Muhammad itu ngadap kemana waktu itu. Ke Darussalam saudaraku. Ke Yerusalem, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, saudaraku. Dari mana Pak Abu tahu? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Anda jangan tanya itu. Karena dalil itu, dasar itu, hujah itu, gunanya adalah untuk mengantarkan kita kepada kesimpulan yang fakta, yang real. Kan sudah jelas Nabi Muhammad itu ke sono. Mulai pada Masjid Quba, ya, Masjid Nabawi, Masjid Qiblataini yang dikatakan orang itu. Bahkan setelah sampai di Masjid Aqsa dia ngadap ke langit. Ada ayatnya. Ditanyakan lagi mana dasarnya, mana dalilnya. Ya sama Anda menanyakan kepada saya, Pak Abu Fikri, jika Anda lapar makanlah pasti Anda kenyang. Mana dalilnya? Masa begitu?
Itu maka saya katakan bahwa dalil kitab Quran, dalil hadis, dalil informasi orang-orang yang tahu, semua itu hanya untuk mengantarkan kita kepada fakta yang real. Fakta yang tidak bisa dibantah oleh akal. Ada nyatanya, ada sejarahnya. Itu. Nah, sudah Nabi Muhammad tuh sholat dalam Ka'bah, maka beliau sholat di luar Ka'bah memimpin kaum dan umat. Lagi-lagi beliau menghadap ke Darussalam atau Yerusalem atau Palestina situ. Semestinya kiblat imam di Masjidil Haram hari ini ya ke sono, karena sejarahnya begitu. Nah, gitu saudaraku. Nah, kenapa kita berani menyampaikan? Karena itu dasarnya ada. Nah, ini yang sebenarnya kebenaran. Kebenaran itu harus teruji, terukur, ya, terbukti dan diakui. Itu kalau ada pengajian kita, paham kita tidak berani mengeluarkan kepada orang lain, bahkan kita katakan nanti akan melahirkan fitnah. Jadi kebenaran itu hanya untuk kita, menurut kita. Padahal dalam dada setiap insan itu ada kebenaran. Makanya al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhan, dia adalah ruh kita. Nah, dia bersuara, dia berkata, dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan, maka janganlah kamu ragu kepadanya. Ya, kalau pesan Tuhan yang tertulis saja kita ragu, apalagi pesan Tuhan yang tidak tertulis, tidak bersuara, tidak berkata, tidak berkalimat dalam bentuk rasa. Kenapa? Karena kita terpengaruh, terobsesi oleh sosok yang selama ini kita agung-agungkan, kita besar-besarkan. Padahal keagungan, kebesaran tentang beliau-beliau itu kan hanya dari orang ke orang juga kita dapat. Nggak ada yang kita lihat langsung. Yang kita lihat langsung, kita dengar langsung, hanya dia berceramah. Itu pun ceritanya ya seperti itu tadi. Yang menjadi kita terkesima, ya. Yang menjadi kita terkagum-kagum. Padahal kalau kita lihat di kitab Quran dan hadis ya nanti dulu. Makanya selama itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada itunya, ya baru kita okekan. Ya itu. Makanya pada video yang lalu itu, yang kemarin itu, ya jangankan ucapan kata seseorang yang kita anggap guru, kata Allah saja, ya jangan dulu diiyakan. Apalagi kata Rasul, apalagi kata guru kita. Loh, kok bisa begitu Pak Bu? Ya Allah sendiri yang melarang. Allah sendiri yang melarang, saudaraku. Wala takunu, janganlah kamu berkata kata, atau wala takfu, jangan kamu mengatakan kata yang kamu tidak ada pengetahuan padanya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, perasaanmu, hatimu akan ditanya Tuhan. Kapan? Hari ini melalui orang. Kan begitu. Jadi setiap suara, setiap kata, setiap perbuatan itu jangan dibuat maksud Allah. Sebelum kamu paham betul, sebelum kamu mengerti betul, ini Allah loh. Karena itu wala takfu ma laisa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masulan. Ini Allah sendiri mengatakan itu. Bayangkan, informasi Allah itu valid, informasi Rasul itu valid, informasi Ayanda Adam atau Jibril itu valid. Tidak ada keraguan padanya. Kan kita sudah dapatkan itu alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Jelas, mutlak itu. Alif lam itu Allah, mim itu tempat nyatanya Allah dan Rasul. Itulah kitab, itulah Quran. Tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang gaib, percaya kepada yang gaib-gaib, yang memberikan sholat. Itulah ruh kita. Saking mutlaknya kebenaran itu, tidak ada keraguan padanya. Tapi tetap Allah mengatakan, kamu jangan dulu okekan, jangan dulu terimakan, jangan dulu diamalkan. Kamu harus pelajari dulu, kamu harus paham dulu, kamu harus mengiyakan secara hati nuranimu. Barulah amaliyahmu itu kami terima. Kan begitu. Nah itu saudaraku. Jadi tidak perlu kita ragu. Allah saja tidak menginginkan kita menerima saja. Nabi dan Rasul-Rasul juga begitu. Semestinya guru kita juga begitu.
Dia tidak merasa tersinggung kalau kita tidak satu pendapat dengan dia. Dia tidak akan menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan dia. Nah, ini kita bukan dia, tapi kita murid-muridnya. Itu maksud saya. Makanya saya akan dapat informasi bahwa ada yang mengatakan saya menikam dari belakang. Saya sengaja membuat ini supaya orang begini terhadap beliau. Saya bilang tidak. Saya hanya berjalan lurus. Menyampaikan suara, menyampaikan kata. Ini dalilnya, ini ceritanya, ini kisahnya. Sejarahnya ada, mendunia. Berlaku bagi agama apapun cerita ini. Kan begitu. Nah, tapi ya itu kan terserah kita-kita yang mau mengatakan apa. Ada yang mengatakan mau menikam, ada yang mengatakan menikung, ada yang mengatakan sesat saya, ada yang mengatakan keluar dari kelompok. Kita mengatakan saya keluar dari kelompok itu aja berarti kita sudah menyatakan bahwa kelompok kita tersendiri. Kan gitu. Jadi kita tidak boleh membawa kepada yang lain. Seakan-akan kita lah yang paling benar. Nah, itu yang tidak benar. Kita lah yang paling benar. Nah, itu yang tidak benar, saudaraku. Lalu yang benar itu bagaimana, Pak Abu? Yang benar itu adalah kebenaran yang kita yakini. Memang betul-betul benar. Berdasarkan tolaah kita. Kalau terjadi kesalahan, ya Allah maklumi. Karena kita sudah maksimal berusaha untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran orang lain yang kita akui. Dengan tidak mengatakan dia begini begitu. Karena al-haqqu min rabbik itu datang kepada Tuhan. Dia adalah ruh. Alam dada kita, ada dalam dada orang lain. Dalam dada orang-orang beragama lain juga. Ada dalam dada bangsa-bangsa lain juga. Masa cuman hanya kita saja yang benar? Sementara kebenaran ada dalam dada mereka juga. Maka ketika kita merasa paling benar, maka itu sudah tidak benar. Yang benar itu bagaimana kita mengakui kebenaran kita, kebenaran orang lain, dan kebenaran bangsa-bangsa lain, dan kebenaran orang-orang agama lain. Maka kita tidak menutup diri mendengarkan pandangan orang. Justru menguntungkan kita loh. Nah itu saudaraku. Jadi kalau memang ini adalah sebuah kebenaran, mari kita uji, kita ukur. Ya, kita buktikan bagaimana pandangan orang, bagaimana pengakuan orang. Pak Abu Fikri, apakah Pak Abu Fikri sudah mendapat pengakuan tentang apa yang disampaikan tadi? Sudah dapat. Bahkan ada yang menelpon, ada yang menangis, ada yang kecewa. Iramanya sama. Kami kaget. Ketika Pak Abu mengatakan ini, kok beda dengan yang dulu? Tapi kami tidak bisa menolaknya karena data-datanya ada, dalil-dalilnya ada, sejarahnya ada. Kami sangat berharap betul Pak Abu Fikri itu harapan, tapi nyatanya mengecewakan. Ya saya katakan, kenapa Anda kecewa? Kan Anda sering mengatakan, kok beda, tapi kami tidak bisa juga menolak karena datanya ada. Kan Anda sering mengatakan itu. Lalu kenapa kecewa? Nah itu. Jangan dong. Nah itu saudaraku. Itu surah ngaji sudah terdengar. Berarti sudah dekat jam 4. Oh ya udah jam 4 ya 10 menit. Jadi itu saudaraku ya. Nah jadi kebenaran itu ada pada diri kita, datang daripada Tuhan. Nyatakanlah kebenaran itu. Kita uji kebenaran itu. Benarkah dia atau tidak? Akan kita ketahui dalam bentuk waktu menguji, mengukur, membuktikan di hadapan orang banyak. Tentu berdasarkan data dan dalil. Kalau tidak, jangan, bahaya. Nah, kalau ada kebenaran, kita tidak berani menguji, mengukur, membuktikan kepada orang banyak, maka kebenaran itu perlu dipertanyakan. Takutnya kebenaran itu hanya benar menurut kita, tapi tidak benar menurut orang banyak. Jangan-jangan menurut Allah pun belum tentu benar. Dan jangan takut berubah saudaraku. Selama itu menuju kebaikan kebenaran, Allah akan toleransi. Dengan catatan, kebenaran itu memang sudah hasil daripada penelitian kita. Berdasarkan keilmuan kita. Oke, saya mohon maaf kalau ada janggal dan salah dalam penyampaian ini.
Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.